Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin. Baik sobat sekalian, kali ini kita akan bersama-sama membahas materi garis dan sudut. Di mana materi garis dan sudut ini terdapat pada kelas 7 SMP ya. Kelas 7 SMP. Jadi silakan disiapkan alat tulisnya, usahakan mencari tempat yang nyaman supaya lebih fokus. Oke, jangan lupa berdoa. Garis dan sudut terdapat pada materi kelas 7 SMP. Bisa kita sama-sama kita lihat di sini ada dua garis yang dipotong oleh satu garis. Ini nanti akan kita bahas. Jadi jangan pusing dulu. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah yang akan kita pelajari kedudukan garis. Kedudukan dua garis. Tapi sebelumnya apa sih garis itu? Garis itu adalah deretan atau kumpulan titik-titik yang banyaknya itu tak hingga. Di mana titik-titik tersebut memanjang ke dua arah, ya, bisa ke arah kanan, ke arah kiri, atas ataupun bawah ya. Lalu apa kedudukan dua garis yang akan kita pelajari? Pertama, sejajar. Sejajar. Contohnya seperti apa? Kita contoh. Nah, ini garis G. Garis disimbolkan dengan huruf kecil. Kemudian ini garis L. Jadi ini contoh gambar garis yang sejajar. Artinya jika kita tarik sepanjang apapun, dua garis ini tidak pernah berpotongan atau tidak pernah memiliki titik persekutuan. Seujung dunia pun kita tarik, maka garis ini tidak akan pernah saling berpotongan. Yang kedua, berpotongan. Berpotongan. Dua garis itu dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki satu titik pertemuan atau satu titik persekutuan. Misal, kita buatkan ini. Ini garis G. Di mana titik itu? Titik pertemuannya adalah nih, satu titik pertemuan, sehingga dikatakan garis tersebut berpotongan. Oke, yang ketiga disebut berimpit. Dua garis itu dikatakan berimpit jika kedua garis tersebut memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Jadi artinya garis itu terletak pada tempat yang sama. Ini di sini garis G, tapi di sini juga garis L. Sehingga titik-titik pertemuannya itu banyak sekali, sehingga tak hingga. Ini disebut garis berimpit. Kemudian yang keempat itu ada namanya garis bersilangan. Bersilangan itu tidak sejajar, tidak berpotongan, dan juga tidak berimpit. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak berimpit. Oke. Kemudian kita akan membahas sudut. Kan judulnya garis dan sudut. Apa pengertian dari sudut? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah penggalan garis atau daerah yang dibatasi oleh dua pertemuan garis. Misalkan begini. Oh, ini A.
ada ruas garis OA bertemu dengan ruas garis OB di satu titik ini, maka ini disebut sudut. Ditulis sudut AOB. Boleh tidak kalau kita membaca yang terbalik? Misalkan sudut BOA, boleh saja, asalkan asalkan O-nya di tengah, karena sudutnya di tengah, ya. Sekarang pembahasannya jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut, ya. Yang A. Jenis sudut. Oke, jenis sudut yang pertama itu ada namanya sudut lancip. Lancip. Contohnya ini. A, O, B. Ini disebut sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip itu sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan sudut lancip itu sudut lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Ini disebut dengan sudut lancip. Kemudian ada disebut sudut siku-siku. Ini sering sekali kita bahas nantinya di ini. Ada sudut siku-siku. Biasanya disimbolkan dengan kotak kecil di bawah ini. O, A, B, berbentuk huruf L. Sudutnya itu besarnya 90 derajat pas, tidak lebih tidak kurang. Kemudian ada disebut juga dengan sudut tumpul. Sudut tumpul. Kalau kita gambarkan, ini A, ini O, ini B. Sudut yang lebih dari 90 derajat. Yang terakhir ada namanya, sebenarnya ada lagi sih. Ini bukan yang terakhir, yang keempat saja. Sudut lurus. Sudut lurus. Begini. O-nya di tengah, A ini B. Besarnya 180 derajat. Oke. Mari kita review sebentar. Jadi garis itu ada yang sejajar, artinya tidak pernah berpotongan, ada yang berpotongan memiliki satu titik pertemuan, berinfit, mana garis itu posisinya sama, kemudian bersilangan. Bersilangan itu tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak sudut ada lancip. Lancip itu besarnya di antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian ada siku-siku seperti huruf L, ada tanda kotak kecil, besarnya pas 90 derajat. Ada sudut tumpul, besarnya lebih dari 90 derajat, ya, kurang dari 180 sebenarnya. Oke, lurus itu besarnya 180 derajat. Sekarang kita akan membahas masalah hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut. Dua sudut saling berpelurus, misalkan yang pertama itu saling berpelurus atau dalam kurung disebut suplemen.
Kan ini A, ini O, ini B, dan dia sudut ini sudut alfa, yang sebelah sini sudut beta. Jadi alfa dan beta itu saling berpelurus atau saling bersuplemen. Alfa ditambah beta ini kan garis lurus, berarti totalnya harus 180 derajat. Misalkan pertanyaannya, tentukan pelurus dari sudut alfa, maka yang kita cari sudut beta, atau sebaliknya, tentukan pelurus dari sudut beta, maka yang kita cari sudut alfa. Nanti lebih jelasnya ya. Kemudian sudut saling berpenyiku. Oke, saling berpenyiku, oke, atau disebut komplemen. Jadi kalau pelurus suplemen saling berpenyiku disebut komplemen. Bagaimana contohnya? O, A, B, ini sudut alfa, ini sudut B. Ini besarnya AOB besarnya 90. Sudut A, alfa dan beta berpenyiku atau berkomplemen. Jumlahnya alfa ditambah beta totalnya adalah 90 derajat. Jadi tentukan penyiku dari sudut alfa, yang kita cari nanti beta, atau sebaliknya tentukan penyiku dari sudut beta, yang kita cari sudut alfa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kemudian kita akan melanjutkan sudut pada dua garis yang dipotong oleh satu garis. Yang C, dua garis sejajar dipotong satu garis. Contohnya seperti apa? Begini. Anggap ini garis G, garis L, ini garis M. Ya. Satu, ini daerah, kita anggap yang di atas itu A. 1, 2, di bawah ini B, 3, 4. Oke, kamu perhatikan yang saya kasih angka 1, 2, dan 3, 4 itu disebut sudut luar karena dia di bagian luar. Di atas dan di bawah itu kita sebut sudut luar, ya, sudut luar itu. Kemudian ada sudut dalam, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4 dan 1, 2 itu disebut sudut dalam karena berada di bagian dalam. Apa hubungan sudut-sudut tersebut? Nah, ini yang penting. Banyak biasanya keluar. Hubungannya adalah sudut. Di sini kita tulis pertama A, sudut sepihak. Misal sudut A1 itu sama dengan sudut B1. Yang bawah ini bagian B ya, yang ke bawah ini bagian B, yang di atas bagian A. Ini sudut A1 sama dengan sudut B1, itu sepihak. Sudut A3 itu sama dengan sudut
B3. Sudut A2 sama dengan sudut B2. Sudut A4 sama dengan sudut B4. Itu disebut sudut sepihak. Kemudian ada sudut yang B, sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan itu sudut A1 berseberangan dengan sama dengan ya, sudut berseberangan A1 dengan sudut B4 atau sudut A2 dengan sudut B3, disebut sudut luar berseberangan. Kemudian ada lagi sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan, contoh sudut A3 dengan sudut B2 atau sudut A4 dengan sudut B1, disebut sudut dalam berseberangan. Oke, sekarang rumus-rumusnya kita tulis. Sudut A1 itu sama dengan sudut B1. Kalau sudut berarti sudut ini ya, A2 akan sama dengan sudut B2. Sudut A3 sama dengan sudut B3. Sudut A4 sama dengan sudut B4. Besarnya sama. Kemudian lagi sudut A2 itu juga sama dengan sudut A3. Sudut A1 sama dengan sudut A4. Begitu juga yang B. Sudut B1 itu sama dengan sudut B4. Sudut B2 sama dengan sudut B3. Sudut A3 ditambah sudut A1 ini, sudut A3 ini ditambah sudut A1, sudut A3 ditambah sudut B1, B1, totalnya adalah 180 derajat. Begitu juga sudut A1 ditambah sudut B3 juga 180 derajat. Sudut sepihak, dalam sepihak. Ada sudut luar sepihak. Oke, sekarang kita bahas soal-soal yang berkaitan dengan sudut. Jika sudut A dan sudut B adalah 100, jika jumlah berarti sudut A dan sudut B, sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya adalah 2x ditambah 30 derajat ditambah sudut B-nya 5x ditambah 10 derajat, totalnya adalah 180.
Maka kita totalkan 2x tambah 5x adalah 7x. 30 ditambah 10 40 sama dengan 180. 7x sama dengan 180 dikurang 40. 7x tersisa 140 derajat. Maka x 140 derajat dibagi 7 derajat, sisanya adalah 20 derajat. Ya. Oh, pertanyaannya adalah besar sudut B adalah, sudut B tadi, sudut B 5x ditambah 10 derajat. Sudut B, karena kita sudah dapatkan x nya 20, maka 5 dikali 20 ditambah 10 derajat, hasilnya adalah 100 ditambah 10 derajat sama dengan 110 derajat. Next, diketahui besar sudut P x tambah 7 derajat dan Q 3x kurang 7 derajat jika P dan Q berpenyiku. Berpenyiku berarti kalau kita totalkan harus 90 derajat. Berarti sudut P ditambah sudut Q itu harus 90 derajat. Sudut P nya kita dapatkan adalah x ditambah 17 derajat, sedangkan sudut Q nya 3x dikurang 7 derajat harus sama dengan 90 derajat. X ditambah 3x 4x, 17 dikurang 7 10 sama dengan 90 derajat. Maka 4x derajat sama dengan 90 ditambah 10. 4x derajat sama dengan 100. X derajat sama dengan 100 derajat dibagi 4, tersisa 25 derajat. X nya yang ditanya Q, sudut Q, Q nya itu tadi 3x, sudut Q 3x dikurang 7 derajat, maka kita ganti x dengan 25. 75 kurang 7, maka tersisa 68. Maka besar sudut Q sorry, saya sering melakukan kesalahan di sini. Kesalahannya hanya di sini. Di sini totalnya harus 10 ditambah 10 nih, sorry ya. Berarti di sini dikurang 10. Maka hasilnya di sini dikurang 10 derajat. Maka hasilnya 80 derajat. X 80 derajat bagi 4 derajat sama dengan 20 derajat. Berarti kita ganti x nya dengan 20 derajat, maka 60 derajat dikurang 7 derajat, hasilnya adalah 53 derajat. Oke. Next, besar sudut A 5y kurang 16, besar sudut B 2y derajat jika sudut A dan sudut B saling berpelurus. Saling berpelurus berarti sudut A ditambah sudut B itu harus 180 derajat. Sudut A nya 5y dikurang 16 derajat ditambah sudut B nya 2y derajat sama dengan 180. 5y ditambah 2y 7y dikurang 16 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 7y sama dengan derajat ya 180 derajat ditambah 16 derajat. 7y derajat sama dengan 196 derajat. Y 196 derajat bagi 7 derajat. Hasilnya adalah 25 derajat. Sorry.
28 derajat. Maka besar sudut A adalah, sudut A tadi samaannya adalah 5Y dikurang 16. Maka 5 dikali 28 dikurang 16, 40 kurang 16. Berarti hasilnya adalah 124 derajat. Oke, next. Jumlah sudut A dan sudut B adalah 90. Oke. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Sudut A nya 5x ditambah 5 derajat ditambah sudut B nya itu 2x ditambah 15 derajat sama dengan 90 derajat. 5x tambah 2x 7x, 5 ditambah 15 20 derajat sama dengan 90 derajat. 7x sama dengan 90 derajat dikurang 20 derajat. 7x derajat sama dengan 70 derajat. X nya 70 derajat per 7 derajat sama dengan 10 derajat. Yang ditanya adalah sudut A. Sudut A persamaannya adalah 5x ditambah 5. Kali 5 dikali x nya 10, maka 15 ditambah 5 sama dengan 20 derajat. Astagfirullah. Ini 50 ditambah 5. Berarti sudutnya adalah 55 derajat. Oke, next. Perhatikan gambar besar penyiku SQR. SQR. Ditanya penyikunya, berarti yang ditanya yang ini. Penyikunya itu lawannya, berarti SQR. Ditanya SQR. Kita totalkan. Sudut RQS ditambah sudut SQP totalnya harus 90 derajat. Di sini 3x ditambah 5 ditambah 6x ditambah 4 derajat sama dengan 90. Maka 9x ditambah 9 sama dengan 90 derajat. Maka 9x sama dengan 90 dikurang 9 derajat. 9x sama dengan 81 derajat, maka x sama dengan 81 bagi 9 sama dengan 9 derajat. X nya kita dapatkan 9 derajat. Yang ditanya sudut SQR. Penyikunya, penyiku berarti yang ditanya penyiku SQR, berarti yang ditanya sudut SQP. SQP adalah 6x ditambah 4. Maka 6x nya kita dapatkan 9 ditambah 4. 9 kali 6 54 ditambah 4 berarti 58 tadi. Oke, untuk bagian pertama sampai sini dulu, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.